Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video presentasi skripsi saya untuk ujian komprehensif. Dengan judul skripsi, Rancang Bangun Aplikasi Marker-Based Augmented Reality untuk memvisualkan rumah pada brosur penjualan pengembang perumahan Gria Asri Kota Padang berbasis Android. Agar terlihat lebih sederhana, mari kita ambil beberapa kata kunci. Yang pertama adalah augmented reality, yaitu teknologi utama dalam aplikasi ini. Selanjutnya marker-based, yaitu salah satu metode dalam augmented reality. Selanjutnya rumah, yaitu objek yang akan divisualisasikan dalam aplikasi ini. Selanjutnya brosur, yaitu media cetak yang akan menjadi koordinat dari rumah yang akan divisualisasikan, dan Android yang merupakan platform aplikasi ini. Baik Ibu dan Bapak dosen pembimbing serta Ibu dan Bapak dosen penguji yang saya hormati, mari kita mulai pembahasannya dari bab pendahuluan subjudul latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Pengembang perumahan umumnya menggunakan brosur sebagai alat promosi atau penjualan. Begitu pula pada Gria Asri Kota Padang. Jadi Gria Asri adalah pengembang perumahan di Kota Padang yang sejauh ini sudah memiliki 5 buah perumahan di lokasi yang berbeda. Namun dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Gria Asri 3 di Jalan Raya Banuaran Kota Padang. Hampir semua unit rumah hampir terjual semuanya, namun ada beberapa unit rumah yang masih dalam tahap penyelesaian dan belum terjual. Oleh karena relatif kecilnya kertas brosur, maka informasi mengenai detail rumah yang dijual juga disajikan secara minim. Saya pikir brosur masih relevan digunakan banyak organisasi usaha lainnya, tidak hanya perumahan, bahkan universitas pun menggunakan brosur sebagai alat promosi. Selain diposting di sosial media, Gria Asri 3 juga memanfaatkan kertas brosur ya kepada khalayak ramai maupun calon pembeli yang datang ke kantor pemasarannya di Jalan Dr. Sutomo. Tentu dengan brosur maka kegiatan promosi akan menjadi lebih agresif, persuasif, dan dengan aplikasi ini akan menjadi lebih menarik. Melalui aplikasi Unity pada smartphone berbasis Android, calon pembeli dapat memanfaatkan teknologi augmented reality, disingkat AR, untuk memperoleh informasi tambahan berupa visualisasi rumah yang lebih komprehensif dengan ilusi 3 dimensi. Jadi kondisi yang sedang berjalan sekarang adalah ini adalah tampilan halaman depan brosur. Kita lihat bahwa di sini visualisasi rumah yang disajikan hanyalah 2 buah sudut pandang. Yang pertama vertikal dari atas ke bawah. Selanjutnya dari depan samping, arah depan. Nah, melalui aplikasi yang peneliti bangun, maka pengguna brosur dapat melihat visualisasi rumah hampir 360 derajat karena ada sudut pandang dari bawah rumah yang tidak dimungkinkan. Nah, sehingga dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan pengguna brosur atau calon pembeli mendapatkan aplikasi ini dapat meningkatkan persepsi calon pembeli. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancang bangun aplikasi dilakukan? Yang kedua, apakah aplikasi berhasil dijalankan pada Android smartphone? Yang ketiga, apakah aplikasi terbukti lebih efektif untuk menyampaikan informasi detail produk daripada tanpa aplikasi? Selanjutnya adalah hipotesis dari 3 buah pertanyaan tadi. Yang pertama, rancang bangun aplikasi dilakukan dengan pemanfaatan alat bantu perancangan sistem, serta software aplikasi pendukung sebagai alat implementasi yang seluruh proses tersebut didokumentasikan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Yang kedua, aplikasi ini akan dapat dijalankan pada Android smartphone dalam versi tertentu. Yang ketiga, sebagai teknologi komputer, aplikasi ini akan lebih efektif untuk menyampaikan informasi detail produk daripada sekedar brosur tanpa aplikasi. Selanjutnya, batasan masalah. Ada 5 agar penelitian ini diperjelas ruang lingkupnya. Yang pertama adalah visualisasi yang dihasilkan dari aplikasi hanyalah kondisi sebuah rumah, bukan gambar banyak rumah yang berdampingan atau perumahan. Jadi yang divisualisasikan adalah sebuah rumah.
Yang kedua, visualisasi yang dihasilkan hanyalah sebagai sebuah ilustrasi dalam ukuran ruangan-ruangan yang sebenarnya, namun dalam skala yang berbeda. Jadi kalau kondisi nyatanya adalah misalnya ukuran kamar sebuah rumah 3 kali 2 meter, maka dalam aplikasi ini kan akan ditampilkan dalam layar smartphone, maka rasionya sama, namun dalam skala yang berbeda. Yang ketiga, aplikasi ini tidak memungkinkan adanya aktivitas input data. Jadi tidak ada data yang perlu diinputkan. Yang keempat, aplikasi ini tidak memungkinkan adanya aktivitas pemindahan objek AR yang telah tersedia, melainkan hanya dapat menampilkan atau tidak menampilkan objek tersebut. Jadi objek AR yang akan ditampilkan oleh aplikasi tidak dapat digeser-geser atau dipindah-pindahkan posisinya, melainkan hanya dapat dilihat atau tidak dilihat. Yang kelima, aplikasi hanya kompatibel pada platform Android dalam versi tertentu, yaitu minimal Android versi 4. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama adalah membantu subjek penelitian dalam menginovasikan brosur melalui pemanfaatan teknologi informasi terkomputerisasi, yaitu AR. Yang kedua, membantu pengguna brosur atau calon pembeli untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang visualisasi rumah yang akan dibeli. Yang ketiga, peneliti berpartisipasi dalam pendayagunaan platform Android yang open source dengan menghasilkan sebuah software aplikasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, subjudul kerangka kerja penelitian. Dimulai dari penelitian pendahuluan, selanjutnya pengumpulan data, selanjutnya menganalisis data yang sudah diperoleh, selanjutnya merancang program, selanjutnya mengimplementasi rancangan tersebut ke dalam tahap pemrograman, selanjutnya pengujian dari aplikasi yang sudah dibangun. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4, pembahasan tentang perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language ke dalam 4 buah diagram. Diagram yang pertama adalah use case diagram. Di sini ada 2 buah aktor. Pertama adalah user, yaitu pengguna aplikasi itu sendiri. Aktor yang kedua adalah kamera, yaitu perangkat utama yang mendukung aplikasi ini. Pertama, user dapat melihat menu tentang. Kedua, user dapat melihat menu AR brosur. Ketika user menggunakan fitur ini, maka aplikasi akan mendeteksi kamera atau mengaktifkan kamera. Ketika kamera berhasil diaktifkan, maka kamera akan memindai marker. Ketika marker di sini adalah halaman brosur Gria Asri 3 yang tadi. Ketika polanya terbaca, terdeteksi, dikenali, maka aplikasi menampilkan visualisasi rumah dengan ilusi 3 dimensi. Diagram yang kedua adalah activity diagram. Activity ini menggambarkan seluruh aktivitas yang dapat dilakukan oleh aplikasi atau sistem. Activity yang pertama dimulai dari user membuka aplikasi, selanjutnya sistem menampilkan splash screen selama 3 detik, selanjutnya sistem menampilkan halaman utama. Selesai. Activity diagram yang kedua dimulai dari user melihat menu tentang, kemudian sistem menampilkan halaman tentang. Selesai. Activity diagram yang ketiga dimulai dari user melihat menu AR brosur, selanjutnya sistem mendeteksi kamera atau mengaktifkan kamera. Ketika kamera berhasil dideteksi, maka user akan mengatur posisi kamera ke depan brosur, ke atas terhadap brosur, diatur terhadap brosur, ataupun sebaliknya, brosur diatur terhadap kamera, bisa juga. Kemudian ketika brosur tersebut berhasil dikenali, maka sistem akan menampilkan AR rumah tipe 55. Sebagai informasi bahwa dalam aplikasi ini ada 3 buah tipe rumah yang ditampilkan, yaitu tipe 55, tipe 65, dan tipe 110. Ketika aplikasi mengenali brosur, maka yang akan pertama ditampilkan adalah tipe 55. Nah, selanjutnya user dapat memilih apakah ingin melihat tipe 65 atau ingin melihat tipe 110. Selesai. Diagram selanjutnya adalah sequence diagram yang menggambarkan pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu secara berurutan. Ada beberapa sequence diagram juga. Yang pertama dimulai sequence yang pertama adalah user membuka aplikasi, kemudian muncullah splash screen, kemudian aplikasi memuat program, dan muncullah halaman utama.
Sequence yang selanjutnya akan lebih komprehensif, yaitu ada tahap ketiga, yaitu ketika user memilih menu tentang, maka muncullah halaman tentang. Sequence selanjutnya lebih panjang lagi, yaitu adanya poin keempat. Ketika marker atau brosur berhasil dikenali oleh kamera, maka muncullah AR rumah tipe 55. Ketika muncul AR rumah tipe 55, jika user memilih rumah tipe 65, maka muncullah AR rumah tipe 65. Selanjutnya, jika user bukan memilih 65, maka yang dipilih adalah 110, maka muncullah AR rumah tipe 110. Ini mohon maaf, ini seharusnya tipe 110. Akan saya perbaiki. Selanjutnya adalah diagram class atau class diagram. Ada 7 buah class di sini. Di mana satu class merupakan database marker, dan 6 class lainnya merupakan scene dalam mohon maaf, splash screen ini bukan scene. Yang scene adalah halaman utama, halaman tentang, tipe 55, tipe 65, dan tipe 110. Dan dengan relasi yang seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Mengacu pada tujuan penelitian pada bab pendahuluan dan pembahasan-pembahasan setelahnya, maka peneliti menyimpulkan 3 buah kesimpulan berikut. Yang pertama adalah penelitian ini berhasil menghadirkan inovasi pada media promosi atau penjualan brosur Gria Asri 3 melalui pemanfaatan augmented reality atau AR ke dalam sebuah aplikasi berbasis Android. Yang kedua, aplikasi yang dibangun berhasil meningkatkan persepsi dan minat calon pembeli pada Gria Asri 3 melalui visualisasi yang lebih komprehensif terhadap rumah yang dijual. Adapun kesimpulan yang kedua ini peneliti simpulkan melalui berdasarkan hasil dari kuesioner yang peneliti berikan kepada 10 orang responden dengan 6 buah pertanyaan yang peneliti lampirkan di lampiran skripsi, sehingga dapat disimpulkan dengan melalui persentase, dan disimpulkanlah persepsi dan minat calon pembeli meningkat setelah menggunakan aplikasi yang telah dibangun. Yang ketiga adalah aplikasi yang dibangun merupakan bentuk partisipasi dalam pendayagunaan platform Android yang open source. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan Bapak dosen. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik pengucapan maupun gestur saya, mimik wajah saya, dan lain sebagainya. Untuk video demo program, linknya saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.